Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fa'idata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa ad-dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amdana bi asrarihi fid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Safinatun Najah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Betul? Sekarang kita akan membahas tentang bab sholat berjamaah. Sebelum dimulai bab sholat berjamaah, ini didahului dengan keterangan tentang beberapa kondisi di mana imam itu wajib untuk niat menjadi imam. Secara umum, niat menjadi imam itu hukumnya sunnah. Secara umum, niat menjadi imam itu hukumnya sunnah. Tapi dalam beberapa sholat, niat menjadi imam itu hukumnya wajib. Apa saja? Alladzi yalzamu fiha niyatul imamah arba'un al-jum'atu. Seseorang itu wajib niat menjadi imam dalam 4 kondisi. Pertama, pada saat sholat Jumat. Sholat Jumat yang menjadi imam wajib niat jadi imam. Kalau dia tidak niat jadi imam, maka sholatnya dia tidak sah, dan juga yang lainnya juga tidak sah. Beda dengan sholat selain Jumat, misalkan sholat jamaah biasa, sholat jamaah 5 waktu itu, imamnya tidak niat jadi imam, makmumnya niat jadi makmum. Apakah sholat jamaahnya sah? Sah. Sholat jamaahnya sah. Cuma kalau itu adalah sholat Jumat, maka imam itu wajib niat jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau tidak niat jadi imam, maka sholatnya tidak sah. Otomatis kan dia kalau misalkan tidak niat jadi imam, kan sholat sendiri. Betul? Kalau orang tidak niat jadi imam, berarti kan otomatis dia sholatnya sendiri. Nah, sholat Jumat itu tidak diperbolehkan untuk sholat sendiri. Masa ada sholat Jumat sendiri? Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Sholat Jumat harus wajib berjamaah. Maka ketika ada imam tidak niat jadi imam, maka sholatnya tidak sah. Paham? Yang kedua, wal mu'adatu, sholat yang diulang. Sholat itu boleh diulang. Contoh, ada orang sholat sendiri, kemudian jarak beberapa saat ada banyak orang datang, kemudian dia pengen ngulang sholatnya karena tadi sholat sendirian, pengen sholat berjamaah. Kemudian dia yang jadi imam. Maka pada saat itu, walaupun sebenarnya sholat jamaah itu niat menjadi imam hukumnya sunnah, tapi karena ini sholatnya diulang untuk yang kedua kalinya, maka dia wajib untuk niat jadi imam. Yang asalnya memang sunnah hukumnya niat jadi imam, tapi karena ini adalah sholatnya adalah sholat yang diulang, maka hukumnya menjadi wajib niat menjadi imam. Paham? Jadi contoh begini lah, contoh yang lain begini. Biasanya ini yang sudah berkeluarga. Kadang ada yang tanya, Ustadz, gimana hukumnya? Lebih bagus mana? Sholat berjamaah dengan istri di rumah atau sholat di masjid? Atau sholat di masjid? Ya, kalau dibilang lebih afdal mana, sholat kedua-duanya. Jadi misalkan
Sebelum ke masjid, sholat dengan istrinya, misalkan begitu, sholat dengan istrinya. Setelah itu ke masjid, karena jamaahnya jauh lebih banyak, maka itu tidak apa-apa, diulang. Tapi dengan syarat, sholat diulang itu dengan syarat, dengan alasan yang bisa dibenarkan. Contoh yang tadi itu, awalnya sholat sendirian, kemudian jamaah. Tapi kalau diulangnya sholat sendirian, sudah sah, diulang lagi, tidak boleh. Kecuali memang sholat sendirian diulang, karena memang sholat yang dilakukan dia tidak sah, ya otomatis wajib diulang, bukan sunnah diulang, wajib diulang. Atau contoh yang lain, dia memang sudah sholat berjamaah, tapi ada jamaah yang jauh lebih banyak jumlahnya, maka dia juga boleh untuk mengulang. Cuma memang aturannya, kalau dia mengulang, itu memang anjurannya itu dia jadi makmum saja, bukan jadi imam. Tapi kalau seandainya jadi imam, maka dia wajib niat untuk menjadi imam, wajib. Kalau Habib Salim bin Abdullah Syatiri itu kalau sholat tarawih itu diulang sampai 5 kali. Sekali sholat tarawih berapa rakaat? 20 kali 5 berapa? 100 setiap malam itu. Jadi sholat tarawih di masjid ini, jadi kalau di Tarim itu jadwal sholat tarawih itu tidak langsung serentak seperti kayak di daerah kita. Di daerah kita kan langsung setelah adzan isya, sholat isya terus sholat tarawih. Tapi kalau di Tarim itu di sana ada masjid yang cukup banyak. Kemudian jadwalnya juga berubah-berubah, beda-beda. Ada yang setengah 8, ada yang setengah 9, ada yang jam 9, ada yang setengah 10. Jadi tinggal pilih. Sampai yang paling akhir setengah 2 itu masih ada. Ada beberapa jadwal itu, tinggal pilih saja. Dan itu saya kira sangat enak sekali, karena mungkin kesibukan orang itu gak sama. Kadang saya itu setelah isya ketiduran, bangun jam setengah 11, nyari sholat tarawih masih ada. Jadwal jam setengah 12 masih ada, jam 11 masih ada, tinggal cari di masjid mana gitu. Kalau Habib Salim Asy-Syatiri itu sholat di 5 masjid, setiap masjid 20 rakaat, berarti dia setiap malam itu sholat 100 rakaat. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Itu. Sholat yang diulang itu adalah kalau dia menjadi imam, maka wajib niat menjadi imam. Yang ke berapa? 3. Wal mandzuratu jama'atan. Sholat jamaah yang dinadarkan. Sholat jamaah yang dinadarkan. Misal contoh, kalau di bulan ini ada orang yang melamar saya, misal, maka saya nadar salat berjamaah selama 1 hari, duhur, maghrib, isya dan subuh. Maka kalau dia jadi imam, mestinya aturan awalnya itu dia sunnah untuk niat menjadi imam, tapi karena sholat jamaahnya dia dinadarkan, maka berubah hukumnya menjadi wajib. Tapi harus benar sholat jamaahnya, jumlah rakaatnya juga harus benar. Misalkan sholat subuh berapa rakaat? 2. Tadi saya lihat anak saya Anwar itu bangun tidur, tiba-tiba langsung tak kira mau kemana, ternyata sholat. Karena memang sudah tak biasakan bangun tidur, biasanya awal-awal itu dia langsung pengen lihat TV, tinggal cetak TV. Saya bilang, ayo sholat dulu. Jadi tadi itu tidak saya perintah, tiba-tiba ke tempat sholat, tak lihat, tak intip dari belakang. Sholat, tiba-tiba langsung gini, tidak gini, tidak apa, langsung gini. Tak lihat, ini berapa rakaat ini sholatnya. Setelah 2 berdiri lagi.
Setelah 3 berdiri lagi. Setelah 4 baru dia salam. Setelah salam kemudian doa, Robbi firli wali walidayya alhamdulillah kama rabbani shaghira. Terus setelah selesai saya tanya, adik sholat apa? Sholat subuh. Berapa rakaat? 4 katanya. Tapi bilang ini, kalau sholat subuh cukup 2 saja ya, tidak usah banyak-banyak. Ya anak kecil ya. Ya tapi seperti itu bagus, karena tanpa diperintah dia langsung sholat. Karena memang tak berbolehkan bangun tidur langsung lihat TV, tidak boleh. Sholat dulu, sholat subuh dulu, walaupun tidak cuci muka, tidak mandi, tidak apa. Ya karena memang saya belum wajib, langsung sholat saja tidak apa-apa. Sholatnya juga ya cuma diem aja. Langsung rukuk, tidak baca apa-apa. Ya yang penting dia paham bahwa waktu itu adalah waktunya sholat gitu. Kalau sholat jamaah yang dinadarkan, maka kalau dia jadi imam wajib niat menjadi imam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wal mutaqaddimatu fil mator. Sholat jamak takdim disebabkan karena hujan. Itu boleh. Sholat jamak itu juga salah satu penyebabnya karena bepergian. Ada juga sholat jamak itu disebabkan karena hujan. Disebabkan karena hujan. Misalkan dia di masjid, dia itu mau sholat karena apa? Dia itu biasanya sholat di masjid. Kemudian karena hujan, akhirnya sholat itu digabung di jamak takdim. Nah, itu boleh. Maka yang menjadi imam, maka dia wajib niat menjadi imam. Itu boleh. Tapi syaratnya hanya jamak takdim saja. Tidak diperbolehkan untuk sholat jamak takhir. Itu kalau sholat jamak disebabkan karena hujan, itu boleh. Tapi rata-rata sholat jamak itu ya sebabnya karena bepergian. Dan kalau bepergiannya hari Jumat, apakah dia boleh untuk tidak sholat Jumat? Hah? Boleh tidak? Kenapa? Hah? Boleh tidak kalau bepergian hari Jumat dia tidak sholat Jumat? Tapi harus berangkat sebelum. Boleh ketika memenuhi syarat. Di antaranya jaraknya itu 2 marhalah atau sekitar 82 atau 84 km, dan berangkatnya sebelum subuh. Kalau berangkatnya setelah subuh, walaupun jaraknya jauh, misalkan dari Situbondo ke Jakarta, dia tetap wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau berangkatnya sebelum subuh, maka boleh dia tidak sholat Jumat, tapi tetap wajib untuk melaksanakan sholat duhur. Sekarang kita akan memasuki bab yang baru, bab sholat berjamaah dan aturan-aturan sholat berjamaah. Sholat jamaah itu minimal 2 orang, betul? Sholat jamaah minimal 2 orang, tidak boleh 1 orang. Makmumnya makmum bayangan, tidak boleh. Harus 2 orang atau lebih. Faedah sholat berjamaah ada banyak. Di sini disebutkan ada 6. Pertama, al-idku wan najatu minan nar. Insyaallah akan dibebaskan dan diselamatkan dari api neraka. Itu kalau orang sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, as-salamatu minan nifaq. Dia selamat dari sifat munafik. Itu kalau orang sholat berjamaah. Artinya orang itu berprinsip tidak menjadi orang munafik. Munafik itu luar dan dalam itu tidak sama, beda. Itu munafik. Yang ketiga, qabulus shalah. Sholatnya pasti diterima kalau sholat berjamaah. Ya, tapi dengan syarat sesuai dengan aturan sholat berjamaah. Nanti akan kita bahas. Ini masih menjelaskan tentang fadilah sholat berjamaah.
Yang keempat, maghfiratud dzunub, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Yang kelima, al-ajrul azim, mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang keenam, daf'ul waswas wal hifdzu minasyaiton, menolak waswas dan menjaga diri dari gangguan syaitan. Itu kalau salat berjamaah itu biasanya orang itu tidak waswas. Coba kalau salat sendiri, itu penyakitnya lupa biasanya. Ini rakaat keberapa, sudah dapat berapa, atau bisa jadi orang itu ngelamun, sudah baca apa belum. Tapi kalau salat berjamaah, insya Allah aman. Karena orang salat berjamaah itu diibaratkan seperti sekumpulan domba yang di situ walaupun ada serigala yang mau mangsa itu tidak berani karena dombanya banyak. Beda kalau domba satu ada serigala di sampingnya, ya habis itu dombanya, dimakan sama serigala. Tahu serigala? Tahu. Pernah tahu? Pernah lihat? Ya. Di mana? Serigala. Saya pernah nangani orang kesurupan jin serigala. Jadi dia mengaung seperti serigala. Keras waktu itu. Sampai ada tetangga yang datang itu. Ada serigala di sini. Enggak, ternyata orang. Suaranya sama persis. Seperti serigala. Salat jamaah yang paling afdol urutannya. Urutan menempati pertama salat jamaah yang paling afdol adalah jamaah salat Jumat. Itu pahalanya menempati urutan pertama. Salat jamaah Jumat, dan memang wajib hukumnya. Salat jamaah Jumat hukumnya wajib, kalau sendirian tidak sah. Yang kedua, maka semakin besar pahala itu semakin berat. Coba salat Jumat yang hadir cuma berapa? Coba salat Idul Fitri yang hadir berapa? Bisa separuhnya salat Jumat, padahal salat Idul Fitri itu sunnah, salat Jumat hukumnya wajib. Yang kedua, salat jamaah subuh. Itu urutannya nomor 2, peringkat kedua. Itu salat jamaah subuh. Dan salat jamaah subuh itu juga ada urutannya lagi. Yang paling afdal itu salat jamaah subuh di hari Jumat. Jadi kalau dikasih nomor masing-masing, berarti salat jamaah subuh di hari Jumat itu pahalanya besar. Kemudian salat subuh di hari selain Jumat. Coba salat subuh itu jamaahnya berapa? Kalau di masjid paling sedikit salat jamaah apa? Subuh. Padahal ini pahalanya paling besar, menempati peringkat kedua. Subuh paling sedikit. Kemudian tsumma jamaatul isya, kemudian salat jamaah isya. Isya ini juga agak berat, isya itu. Orang mau nunggu isya saja itu kadang males. Waktunya padahal cuma sebentar. Itu urutannya. Kemudian salat jamaah asar. Apalagi asar, waktunya orang kerja, ataupun kalau dia sudah selesai kerja, sudah capek. Kemudian salat jamaah duhur. Ya, secara umum salat jamaah itu pahalanya besar semua. Cuma dari salat jamaah itu ada urutan-urutan mana yang lebih besar pahalanya. Kemudian yang paling terakhir nomor 6, salat jamaah apa? Maghrib. Jadi paling kecil pahalanya itu salat jamaah maghrib. Tapi paling banyak biasanya ya di masjid-masjid paling banyak itu salat jamaah maghrib. Padahal kalau secara urutan afdolnya salat jamaah maghrib itu menempati urutan yang terakhir. Paling afdol salat jamaah Jumat, kemudian salat jamaah
subuh di hari Jumat dan sholat jamaah subuh di hari selain Jumat dan seterusnya. Hukum sholat berjamaah. Apa hukum sholat berjamaah? Sunnah, fardu kifayah. Hah? Tidak tahu. Kalau pendapat yang kuat dalam madhab Imam Syafi'i yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah itu ya apabila ada sebagian orang yang sudah melakukan maka yang lainnya sudah gugur, tidak berdosa. Kalau semuanya tidak melakukan maka semuanya berdosa. Sama seperti sholat jenazah itu. Kalau ada yang mewakili sholat jenazah maka yang lainnya walaupun tidak sholat jenazah tidak berdosa. Tapi kalau semuanya tidak melakukan sholat jenazah semuanya berdosa. Itu menurut pendapat yang kuat. Kemudian hukum sholat berjamaah itu ada 7 kalau diperinci. Ada yang hukumnya wajib. Contoh apa? Sholat Jumat. Yang kedua ada yang hukumnya fardu kifayah. Contohnya semua sholat 5 waktu. Itu hukumnya fardu kifayah, lebih-lebih bagi laki-laki yang merdeka yang dia itu menetap di satu tempat gitu. Ada yang hukumnya sunnah. Apa contohnya? Jamaah hukumnya sunnah. Semisal sudah ada yang mengerjakan. Ayo jamaah yang hukumnya sunnah. Sholat berjamaah yang hukumnya sunnah. Ayo apa contohnya? Idul Adha, Idul Fitri. Sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat istisqa, minta hujan dan lain-lain. Ada sholat jamaah itu hukumnya mubah. Mubah artinya boleh. Contohnya apa? Sholat duha, sholat rawatib. Itu bukan sunnah berjamaah. Jadi karena memang sholat duha itu kan tidak dianjurkan berjamaah. Sholat duha itu tidak dianjurkan berjamaah. Maka kalau berjamaah itu hukumnya bukan sunnah tapi mubah. Lalu bagaimana biar tetap mendapatkan kesunahan? Ya sholat bareng tapi sendiri-sendiri, tidak masalah. Begitu. Sama seperti sholat hajat itu juga sebenarnya tidak dianjurkan untuk berjamaah. Ya tapi tetap sah. Kalau sholatnya tetap sah. Hukumnya mubah. Untuk tujuannya ngasih semangat kepada yang lain. Biasanya kalau sholat sendiri itu dia malas gitu. Ada sholat jamaah itu hukumnya khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Contohnya apa? Contoh imam sholat ada, makmum sholat qadha atau sebaliknya. Itu khilaful aula. Misal ada orang sholat duhur jam 4 sore. Sholat duhur jam 4 sore itu berarti otomatis qadha apa ada? Qadha apa ada? Qadha. Harus menyebut qadha ya, jangan kodok. Kadang-kadang masih tanya kodok. Saat itu apa bedanya sholat kodok dengan sholat ada? Sholat kodok itu tidak wajib karena kodok tidak wajib sholat. Misal ada orang sholat duhur jam 4, itu kan berarti otomatis kodok. Kemudian ada makmum di belakangnya ikut sholat sama orang yang sholat kodok duhur itu di waktu asar. Maka hukum sholat berjamaahnya hukumnya sah, tapi khilaful aula, menyalahi hal yang lebih utama. Atau sebaliknya juga sama. Berarti yang imamnya itu sholat ada, yang makmumnya sholat qadha. Itu juga boleh, hukumnya sah, tapi menyalahi yang lebih utama. Ada sholat jamaah itu hukumnya makruh. Contohnya apa? Sholat jamaah tapi hukumnya makruh. Contohnya jika imamnya seorang yang fasik. Fasik itu orang yang terbiasa melakukan dosa kecil atau dia pernah melakukan dosa besar.
Misalkan yang jadi imam itu orang yang terbiasa tiap hari itu ini apa namanya? Misalkan orang yang terkenal suka pacaran misalkan, atau orang yang sering menggoda perempuan misalkan tiap hari, itu kan berarti dia fasik. Fasik. Atau dia pernah minum minuman keras, dosa besar atau bukan? Dosa besar. Besar. Maka bermakmum kepada orang seperti itu, sholat jamaahnya sah, tapi makruh. Berarti kalau makruh tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Sesuatu yang makruh di dalam sholat berjamaah otomatis menghilangkan fadilahnya sholat berjamaah. Di antaranya yang makruh itu misalkan gerakannya bareng dengan gerakan imam. Itu makruh, berarti otomatis dia tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Kecuali bareng di dalam membaca amin, itu hukumnya sunnah gitu. Ada sholat berjamaah yang hukumnya haram tapi tetap sah. Contohnya apa? Berjamaah kepada orang yang bukan halal kita, misal jamaah sama pacarnya. Contohnya ini, sholat jamaah di tempat yang dighosab. Misalkan bukan masjid, bukan musola, misalkan dia berhenti di pinggir jalan, kemudian dia sholat di terasnya orang tanpa izin, itu kan berarti namanya ghosab. Bagaimana sholat jamaah lagi di pinggir jalan? Wah, luar biasa itu. Jadi dia itu kayaknya, wah kita harus sholat jamaah, tapi tanahnya, tempatnya dia ghosab. Gimana hukum sholat jamaahnya? Sah tapi haram. Hukum sholat berjamaahnya sah tapi haram. Sama seperti istri yang puasa sunnah tanpa izin suami, itu puasanya sah tapi haram. Jadi nanti kalau sudah jadi istri, kalau mau puasa sunnah itu harus izin kepada suami. Kalau misalkan suaminya tidak mengizinkan, ya sudah, tidak usah puasa. Oh, suami kok tidak mengizinkan istrinya puasa? Ya barangkali suaminya pengen dilayani atau bagaimana. Maka nurut apa kata suami itu juga mendapatkan pahala. Jangan mempertahankan saya pengen dapat pahala. Nurut apa kata suami itu juga mendapatkan pahala. Kecuali puasanya itu puasa wajib, maka tidak usah izin kepada suami. Tidak usah, Mas besok saya mau puasa Ramadan ya. Tidak boleh. Nah itu wajib untuk dilanggar. Jangan khawatir dikatakan istri yang durhaka, karena tidak boleh taat kepada makhluk selama dia mengarahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Atau puasa qadha tapi waktunya masih panjang, itu juga izin kepada suami. Misalkan masih bulan Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, maka masih banyak, masih panjang. Saya mau qadha puasa kemarin Ramadan, punya hutang 3 misalkan. Kalau misalkan kenapa kalau besok itu? Ya tidak usah puasa. Kecuali jika waktunya sudah mepet, maka ya wajib untuk diqadha begitu. Ada sholat jamaah itu yang hukumnya haram dan tidak sah. Contohnya apa? Sholat jamaah hukumnya haram dan juga tidak sah. Contohnya apa? Ada orang sholat tapi beda gerakan. Misal sholat jenazah dengan sholat biasa, itu beda gerakan apa enggak? Bedanya apa? Tanpa ruku dan sujud. Sholat jenazah itu kan cuma berdiri terus, tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Sedangkan yang jadi makmum itu sholat fardu 5 waktu
itu tidak sah dan haram. Apalagi makmumnya tidak berilmu, sholat di belakangnya kok tidak rukuk-rukuk, ya kamu yang goblok. Ya jelas tidak rukuk karena imamnya sholat jenazah gitu loh. Itu hukumnya haram dan tidak sah. Sama seperti puasa itu. Puasa itu ada yang sah tapi haram, ada yang sah tapi apa namanya? Ada yang apa tadi? Haram tapi sah, ada yang haram dan tidak sah. Coba ya kalau puasa contohnya apa? Haram tapi sah, ada haram yang juga tidak sah. Tapi sah puasanya seorang istri yang tanpa izin. Iya tadi. Kalau haram dan tidak sah, contohnya apa? Ini bab puasa ini sebentar lagi. Contohnya apa? Apa? Melakukan puasa ketika? Contoh puasa pada hari raya Idul Fitri, pada hari raya Idul Adha, hari tasyrik, itu hukumnya haram dan tidak sah. Contoh yang lain, gampang ini. Contoh yang lain apa? Puasanya orang yang haid itu puasanya haram dan tidak sah. Walaupun tidak makan, tidak minum dari waktu masuknya subuh sampai maghrib, tetap tidak sah dan dia berdosa. Dia berdosa. Pokoknya jangan banyak protes perempuan itu. Oh, ini ya, apa namanya? Kayaknya tidak adil di dalam Islam. Laki-laki sepertinya pahalanya lebih banyak, perempuan pahalanya lebih sedikit karena ada menstruasi, ada datang bulan. Pokoknya kalau niat taat kepada syariat itu juga bagian dari ibadah. Itu juga dikasih pahala. Dikasih enak kalau tidak mau. Haid tidak usah puasa, tidak usah puasa, tidak usah sholat. Cuma bedanya antara puasa dengan sholat, apa bedanya dalam hal urusan haid? Bedanya sholat sama puasa. Kalau puasa diqodho, kalau sholat tidak. Kalau puasa wajib diqodho, kalau sholat tidak usah diqodho. Apa alasannya? Karena kalau sholat diqodho yang memberatkan. Karena kalau sholat ini tidak bisa dibayangkan ya. Perempuan itu rata-rata haid kan 5-7 hari. Kalau harus diqodho, berarti tiap bulannya harus ada qodho itu. Anggap saja setiap harinya 17 rakaat. 17 kali 7 berapa? Itu ada sholat tarawih sesi yang lain itu. Berapa itu? 27 berapa? 17 kali berapa? 7 ya? 119 rakaat. Rasakan itu 119 rakaat. Qodhonya kapan? Kalau dia punya anak nangis, enggak tahu kalau lagi qodho gitu. Susah. Islam itu tidak memberatkan. Tapi kalau puasa tetap wajib diqodho. Karena puasa itu kan setahun cuma di bulan Ramadan itu saja. Dan waktu mengqodhonya juga cukup panjang. Tapi kalau sholat per bulan itu harus sholat anggap saja orang haidnya itu 7 hari ya, 119 rakaat. Jadi setelah haidnya berhenti sudah ambil nafas sudah. Wah ini waktunya sholat qodho ini 119 rakaat. Kapan qodhonya? Kapan nyucinya? Kapan nyetrikanya? Kapan mandikan anaknya? Pokoknya tidak usah ngurus anaknya itu, karena sudah sibuk untuk melaksanakan sholat
Qadha 119 rakaat. Yang 20 rakaat saja itu, Masya Allah, salat tarawih kadang-kadang nggak betah 20 rakaat. Ini 119 rakaat. Mungkin bisa masuk rekor itu kalau seandainya ada orang sholat sebanyak itu. Nah, ini terkait dengan sholat berjamaah. Kita masih belum bahas aturan sholat berjamaah, dan ini sangat penting karena terkait dengan sah dan tidak sahnya sholat berjamaah. Ini baru membahas tentang seputar fadilah dan juga hukum-hukum sholat berjamaah. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Persilakan. Yang mau tanya silakan. Ya. Ya, kalau masih adzan, bagusnya nunggu adzan dulu, dijawab dulu adzannya sampai selesai. Tapi kalaupun baru pertama kali adzan langsung sholat, ya tetap sah karena sudah masuk waktu, sudah masuk waktunya. Kalau belum adzan sudah sholat jamaah, itu namanya orang bingung. Belum adzan sudah sholat jamaah. Tapi menunggu pun itu juga lihat situasi dan kondisi. Kalau menunggunya sekiranya sampai nanti dikhawatirkan habis waktunya, justru haram menunggu jamaah yang lain. Tapi kalau misalkan dengan menunggu itu kita bisa sholat berjamaah dengan jamaah yang cukup banyak, kalau tidak menunggu itu sholat jamaahnya itu cuma sedikit, maka tidak apa-apa nunggu. Ya, tapi dengan catatan tadi itu tidak tidak sampai mepet waktunya. Ya misalkan kalau di pondok sebagian santri itu tidak sekolah karena mungkin dia jadi pengurus atau apa begitu. Kalau sudah adzan, ini kalau saya sholat ya mungkin bisa berjamaah, tapi jamaahnya cuma dengan beberapa orang saja. Tapi kalau nunggu santri yang lain pulang sekolah, itu jamaahnya semakin banyak, maka tidak apa-apa itu. Nunggu itu tidak apa-apa. Lebih baik nunggu. Ya walaupun seandainya dia sholat jamaah sendiri pun ya tetap sah. Tapi kalau ada yang lebih banyak, maka itu yang lebih utama untuk dipilih gitu, dilaksanakan. Ada yang lain? Besok kita membahas tentang aturan sholat berjamaah. Ini kadang-kadang banyak yang tidak paham. Ada lagi pertanyaan? Ya. Iya. Kalau pas hampir mau duhur itu apa? Selesai duhur suruh batalkan. Suruh batalkan. Dibatalkan. Oh, dibatalkan. Ya sebenarnya izinnya ya bukan ketika duhur ya. Ketika duhur, tapi izinnya ya sebelumnya. Misalkan malam. Siangnya disuruh batalin sama suami. Oh, tidak apa-apa. Oh, siangnya disuruh batalkan sama suami, atau mungkin diajak jalan-jalan begitu, ya, atau diajak makan. Itu, iya, itu sunnah untuk dibatalkan jika memang waktu untuk mengqadha juga masih ada. Tapi kalau sudah mepet, Terusin puasanya. tapi suami minta dibatalkan. Nggak boleh. Dosa. Pokoknya kamu itu dikasih enak dan dapat pahala itu. Cari yang enak dan dapat pahala. Urusan nanti pahalanya, saya sudah kadung niat puasa, insya Allah dikasih pahala sama Allah dari niatnya. Kalau sudah jam 4 itu. Iya, tetap. Makanya orang itu puasa sunnah, apalagi puasa sunnah ya itu sangat boleh dibatalkan. Kalau lagi puasa sunnah itu jangan bertamu, atau puasa qadha jangan bertamu, nanti takut menyakiti perasaan orang. Disuguhi, saya lagi puasa. Itu kan orang itu kan sudah pengen betul-betul menghormati tamu kan. Setelah dianukan ternyata puasa. Ini kan mubadir gitu loh. Dan itu sunnah untuk dibatalkan.
Hukumnya sunnah untuk dibatalkan. Dan tidak boleh dibatalkan ketika waktunya sudah mepet. Misalkan contoh sekarang bulan Rajab ya, hutang puasanya cuma 4 misalkan. Bulan depan kan masih mungkin kan. Jadi kalau misalkan suaminya, kamu batalkan aja, kita mau makan sate di warung sana gitu misalkan, batalkan aja, ikut apa kata suami, enak, dapat pahala gitu. Puasanya dapat pahala juga, ikut apa kata suami, dapat pahala juga, begitu. Jadi lihat situasi dan kondisi. Ini hanya bisa dipahami oleh orang yang sudah menikah. Paham? Paham? Jelas sudah? Ya. Wallahu a'lam.